Ya, bisa. Kalau kau bisa, kenapa Tuhan tidak bisa? Siapa kau lebih hebat dari Tuhan? Selamat siang, mau bertanya atau ditanya? Mau. Boleh kan? Mau apa? Mau bertanya, boleh kan? Boleh, silakan. Kumatikan mic-ku. Kalau sudah siap bertanya, bilang silakan matikan mic-mu. Silakan. Oke. Ya, ini tentang ketuhanan tadi Bang. Ada yang Tuhan diangkat, ada yang Tuhan asli, ada yang Tuhan enggak. Nah, ini ya. Aku membaca Yohanes 17 ayat 3, Bang. Ya, Yohanes 17 ayat 3 kan. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu Bang, kalau diteliti satu-satu perkataan-perkataan kita ejak, kita resapi, kita cerna, kita pikiran, itu beda itu. Mana Allah itu kalau bahasa Kristen kan Tuhan. Ya kan? Pemahamannya kan itu status, itu istilahnya jabatan. Nah, sedangkan Yesus itu utusan. Nah, itu kan pembicaraan itu kan kalau kita dicerna itu dua oknum itu Bang. Nah, yang aku tanyakan itu Bang, mana yang Tuhan, mana yang bukan itu Bang? Udah. Oke, terima kasih. Matikan mic-mu. Ya. Dia sudah bisa lulus membaca. Karena si Supriyadi bukanlah buta huruf. Maka dia bisa membaca. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, pertama, dia sudah lulus membaca, tapi belum lulus untuk melihat unsur-unsur di dalam ayat itu. Yang unsur pertama adalah mereka mengenal. Mereka ini adalah orang-orang yang dianggap Yesus mengenal dia, yakni murid-muridnya. Karena Yohanes 17 itu dia berbicara lagi dengan murid-muridnya. Ya, berarti murid-muridnya mengenal Tuhan itu. Mereka mengenal inilah hidup yang kekal itu unsur pertama. Mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang benar artinya apa? Di dalam dunia ini ada 3 agama yang memanggil Allah. Yang pertama, kafir Quraisy. Yang kedua, Kristen Arab atau Nasrani Arab. Yang ketiga ya, Nasrani Kristen kita bedakan. Yang keempat adalah Islam. 4 agama ini, 4 kepercayaan ini, itu menuhankan Allah. Nah, sementara di dalam Bible terdapat kalimat, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Maka dari 4 ini, mana kitab sucinya yang berkata begitu? Saya belum pernah baca Nasrani ya, Kristen aja saya bilang. Kristen sudah jelas. Kafir Quraisy tidak pernah mengatakan Allah yang mereka sembah itu satu-satunya Allah yang benar. Gak pernah. Demikian juga Islam. Saya sudah cari Al-Quran, tidak ada dikatakannya aku adalah Allah satu-satunya Allah yang benar. Saya belum tahu itu ya, belum saya temukan. Apa Nasrani? Nasrani saya belum pernah baca. Makanya pernah saya minta bantuan sama kawan-kawan muslim, tunjukkan dari Al-Quran mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Atau aku adalah satu-satunya Allah yang benar. Kalau Al-Quran kan suka bilang aku ya. Oke. Nah, lantas deklarasi Yesus ini bahwa hanya Allah yang benar itu adalah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus kepada seluruh umat manusia. Apa yang diperkenalkan Yesus terhadap Allah itu? Bahwa Allah yang dia perkenalkan itu, aku dan Bapa adalah satu. Menyatu di dalam diri Yesus. Nah ini, itu Allah yang benar. Bahwa Allah yang benar itu apa? Dia berbicara langsung kepada Yesus. Ya, apa yang kubicarakan itu berasal dari Allah. Itu Allah yang benar. Kalau Allah yang tidak benar bagaimana? Dia nggak bisa berbicara langsung karena dia adalah batu. Batu itu tidak bisa berfirman. Untuk menutupi kelemahan batu ini, maka oleh pengikutnya, dibuatlah batu ini menyampaikan firman kepada pembantunya. Sudah, pembantunya baru menyampaikan firman kepada Nabi. Kenapa tidak batu ini langsung berbicara kepada Nabi? Dibuatlah alasan suara batu ini menggelegar, manusia tidak sanggup mendengarnya. Padahal dia Tuhan, kan bisa dikecilkannya suaranya. Manusia aja bisa mengecilkan suara, masa Tuhan nggak bisa? Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di situ? Kalimat satu-satunya Allah yang benar di dalam Bible.
hanya Allah lah yang mengaku dia benar dan Yesus Kristus. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dalam Bible ada dua yang mengaku dia adalah kebenaran, yakni Bapa di sorga dan Yesus itu sendiri. Kenapa Yesus mengaku dia adalah benar? Karena firman Allah berisi kebenaran. Yesus kan firman Allah yang jadi manusia. Maka dia adalah firman yang berisi kebenaran. Silakan. Kalau ada lagi. Oke, boleh. Ya, ya kan tadi yang aku tanya tadi kan tentang itu bukan malah ke mana-mana itu Bang ya. Nah, yang aku tanya tadi mana yang Tuhan, mana yang bukan. Nah, apakah benar itu oknum dua? Nah, terus kamu katakan tadi kan benar, berarti Allah itu Tuhan, terus Yesus itu bukan Allah, berarti apa? Tuhan Yesus itu Bapak menurut kalian itu Tuhan yang benar dan Yesus itu utusan sebagai utusan itu Bang. Nah, itu kayak gitu Bang ya. Nah, terus dalam ayat tadi Bang, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu kan berarti cuma satu. Berarti kalau ada dua, kalau ada oknum lain yang dituhankan, itu berarti sesat Bang. Ya, kalau menuhankan yang dituhankan Yesus itu benar. Tapi kalau Yesus saja berbicara, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kok malah Yesus yang disembah? Nah, itulah. Berarti ajaran siapa ini Bang? Kalau nggak ajaran setan ini Bang. Sekian. Oke, matikan mic-mu. Ya. Dia sudah mulai berani mengatakan ajaran setan. Saya suka ini. Menerima tantangan seperti ini. Jadi kawan-kawan, kalimat di situ bukan dikatakan yang Tuhan satu, enggak. Allah itu banyak, maka tapi yang satu-satunya Allah yang benar hanya Dia. Berarti Allah Islam tidak benar. Allah kafir Quraisy tidak benar. Kan aku bilang, ada 4 agama yang memanggil Allah. Yang pertama adalah Kristen Arab, Nasrani Arab, kafir Quraisy dan Islam. Menurut Yesus ini, hanya Allah yang benar itu yang diperkenalkan Yesus. Allah yang di dalam Quran, di dalam apa namanya ini kafir Quraisy itu enggak benar, hanya Dia yang benar. Kalau kamu bilang iblis ya itu cocoknya iblis, bukan Yesus yang bilang, bukan aku loh. Satu-satunya Allah yang benar, yang lain itu enggak benar, itu Allah yang lain itu. Nah, kalau Allahnya sudah tidak memiliki kebenaran, kan iblis yang tidak punya kebenaran. Nah, kedua, kita bicara kan sudah kubilang Yesus itu siapa? Firman Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Karena dia firman, kan sudah kujelaskan juga. Firman itu adalah kebenaran. Wah, berarti Yesus Tuhan. Iya, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Ya. Gitu kawan, kalau mau paham ya. Ingat dulu, Yesus itu firman loh. Jangan langsung bilang Tuhan, nuzul menjadi manusia. Jangan begitu menjelaskannya. Firman Allah yang menjadi manusia. Kapan firman itu dikatakan Tuhan? Apabila bersama-sama dengan Tuhan. Kalau bersama-sama dia dengan laptop, dengan media elektronik, itu bukan Tuhan itu elektroniknya. Bersama dengan buku namanya kitab suci. Bersama dengan saya namanya khotbah atau pengajaran. Bersama Tuhan barulah namanya firman Tuhan. Itu adalah Tuhan. Paham ya? Semoga kau paham. Satu-satunya Allah yang benar bukan dibilangnya satu Allah. Allah banyak. Silakan. Iya Bang, kalau kita dipahamikan dengan ayat itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, berarti kan cuma satu yang harus. Sudah itu ada juga ayatnya, hukum terutama. Apa itu? Hukum terutama itu apa? Cuman satu ayat apa itu Bang? Cuman satu Tuhan itu. Hablu minallah, hablu minal nas. Itu kalau kalian. Kalau di kami, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ya.
hukum terutama Tuhan itu esa kalau nggak salah. Dalam itu ada juga. Hai orang Israel, dengarlah Tuhan itu esa. Aku nggak bisa keluar itu. Lihat di ada, tapi nggak bisa keluar. Iya, tahu aku ayatnya itu. Oke. Hukum terutama. Ya, aku jelaskan ya, matikan mic-mu. Ya. Tuhan kami kan esa. Mana pernah kami bilang kami menuhankan 3 Tuhan? Tidak ada itu triteos. Di dalam keesaan Tuhan kami itu bukan bilangan 1, bukan begitu. Kalau Tuhan itu 1, kalah dengan Sunggokong. Sunggokong bisa 1000. Masa Tuhan kalah sama Sunggokong? Jadi Tuhan itu apa? Wah, berarti Tuhan kan tidak makhluk. Kalau tidak makhluk, ya. Kalau makhluk kan bisa banyak. Mana ada makhluk yang bisa 1000? Naruto lah, Sunggokong. Makanya ini enggak makhluk katanya. Karena Tuhan itu hanya 1. Kalau hanya 1 kau bilang, ada enggak batu ajar aswad di muka bumi ini 2? Kan enggak ada. Dia juga 1. Kalau hanya bicara 1. Satu-satunya the one and only in the world. Enggak ada lagi yang lain batu itu kawan, hanya itu. Demikian juga Allah bagi kalian. Tidak ada yang lain Allah di dunia ini, hanya itu. Kalau bilang bicara angka 1. Ya. Nah, kalau di dalam Kristen tidak seperti itu. Tuhan itu berbicara tentang Tritunggal itu. Bagaimana sih gambaran Tuhan itu? Gambaran Tuhan itu terwejawantakan di dalam si Adam. Adam itu diciptakan tunggal, 1. Tetapi dalam satunya itu, dia memiliki tubuh, roh, dan suara. Nah itu. Demikian juga Tuhan memiliki tubuh, yakni Allah itu sendiri, roh yang menghidupkan, dan firman. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ya. Materinya ketika itu sama, berbeda. Berbeda, suara aja bentuknya gelombang suara yang bisa dimengerti. Karena berbeda, maka 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kayak gitu kita bilang, enggak, Tritunggal. Ya. Materinya berbeda. Sama dengan si Adam. Apakah suara si Adam itu adalah roh? Enggak. Dia gelombang suara yang mengandung arti, punya frekuensi. Sementara roh tidak punya suara. Frekuensi saya nggak tahu, kayaknya punya. Kalau dia punya panas. Sementara daging ini. Berbeda kan? Tapi ketiganya menyatu kan dalam diriku. Paham ya? Semoga kau paham. Silakan, terima kasih titik nol. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, biar kita pindah ke tempat yang lain. Ya, ini Bang ya, ini masalah itu tadi kan aku sampai sekarang masih belum paham Bang. Soalnya di ayat-ayat lainnya ada itu. Itu Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapa kan, menurut Kristen itu kan Bapa itu. Kalau menurut ajaran Islam itu Allah itu. Dia kan berdoa. Ya. Berarti kan dia jelas bukan Tuhan, walaupun dia mungkin kalian sebut firman. Kalau kata saya firman itu perkataan itu. Ya, tunggu dulu sebentar saudara. Jadi kalau Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri itu bukan Tuhan. Tuhan berdoa kepada diri. Itu kan berarti menunjukkan doa. Kalau misalkan semalam-malam. Ya, kalau Tuhan bersumpah atas nama dirinya sendiri, 2 oknum apa 1 oknum? Kalau bersumpah bisa. Tuhan bersumpah atas nama Tuhan, 2 oknum apa 1 oknum? Iya. Kalau bersumpah bisa 1 oknum. Aku bisa bersumpah atas diriku sendiri. Ya. Nah, berdoa kenapa nggak bisa? Kau bisa nggak bicara pada dirimu sendiri? Coba. Ya. Kalau saya mau berdoa semalam-malaman ini Bang, berarti saya orang tidak sehat Bang. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan berdoa. Kalau kau bicara dengan dirimu sendiri bisa enggak? Kita tidak bicara sehat atau tidak sehat. Aku mau tanya. Kau bisa nggak berbicara pada dirimu sendiri? Coba jawab. Kalau saya mau berdoa pada diriku sendiri, Bang. Kalau saya bukan berdoa, berbicara pada dirimu sendiri. Bisa nggak kau? Bukan kutanya berdoa. Bisa nggak kau berbicara pada dirimu sendiri? Silakan. Ya, bisa. Kalau kau bisa, kenapa Tuhan tidak bisa? Siapa kau lebih hebat dari Tuhan? Iya, tapi kalau saya berbicara pada diriku sendiri atau berdoa pada diriku sendiri malam-malam, berarti saya itu orang tidak sehat. Memang kau tidak sehat. Iya.
Memang kau tidak sehat, berdoa itu kepada Tuhan, bukan kepada kau. Iya. Nah, Tapi kalau berbicara pada dirimu sendiri, misalnya semalaman, ya nggak masalah. Kadang kita bahkan berhari-hari bicara pada diri sendiri. Kalau orang lagi ada masalah, duduk dia termenung. Sama siapa dia bicara? Mana ada lawan bicaranya? Tapi dia kan berbicara dalam hatinya. Paham enggak kau? Kalau menurut saya nggak sehat, apalagi itu dimasukin dalam ayat. Kalau seandainya saya itu punya kuasa kayak gitu kan, mau bikin ayat kayak gitu saya. Jadi yang sehat itu kau bilang Tuhan bersumpah atas ciptaannya, itu sehat. Kalau saya bersumpah sendiri, kalau saya mengerjakan hal kira-kira kata orang nggak masuk akal. Sekarang Tuhan bersumpah atas ciptaannya. Menurutmu sehatkah itu? Contoh, Tuhan bersumpah atas nama kuda. Sehat nggak itu? Ya kalau orang bersumpah itu atas nama bukan orang, Tuhan. Ya misal atas nama orang, atas nama anaknya juga. Udahlah nggak sanggup kode, nggak ada gunanya. Sia-sia ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Nggak ngerti orang ini kawan. Tuhan bersumpah atas nama kuda. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, itu lebih sinting. Masa Tuhan bersumpah atas yang lebih rendah ciptaannya? Yang benar itu Tuhan bersumpah atas namanya sendiri. Itu bisa, karena dia yang paling tinggi, nggak ada lagi di atasnya. Tapi kalau sampai Tuhan bersumpah atas nama kuda, atas nama manusia, itu namanya oon. Bukan Tuhan namanya itu. Paham ya? Nah, kemudian, bisa nggak kau berbicara pada dirimu sendiri? Katanya nggak normal, nggak ini. Siapa bilang nggak normal? Kau lihat orang misalnya punya masalah, dia diam aja termenung. Apa yang dia lakukan? Dia bicara sama siapa? Dirinya sendiri dong. Semalam-malaman dia berbicara pada dirinya sendiri, bisa nggak? Bisa. Kita nggak tanya itu gila atau apa, bisa apa nggak? Bisa, ternyata bisa. Nah itu kawan, masa dia tidak bisa berbicara pada dirinya sendiri? Karena dia dari bumi ke sorga namanya berdoa. Dari sorga ke bumi namanya berfirman. Paham ya? Itu ya. Nah sekarang, bagaimana kalau Tuhan memuji manusia, bersyalawat kepada Muhammad? Sedangkan Muhammad tidak ada diperintahkan bersyalawat kepada Allah. Tahu kalian apa definisi syalawat itu? Itu hak Muhammad. Allah tidak perlu disyalawati. Maka mereka bilang, oh itu artinya dimuliakan. Memang Allah nggak perlu dimuliakan? Perlu. Lantas kenapa kalian tidak mau bersyalawat kepada Allah? Ya, jadi kawan-kawan itu hal-hal kecil yang harus kalian perhatikan dengan baik dan benar. Ya, silakan. Yang bermutu dong. Aduh, kalau aku berdiskusi nggak bermutu nih, buat keperkongkongan capek aja, kayak nggak ada apanya aja. Kayak nggak ada gigit-gigitannya. Ayo. Jangan lupa kasih dikit tap-tap layar kalian sama mawar dikit-dikit biar dia selamat. Tidak langsung kena kick. Kalau di report keledai. Ya. Mana si dance mumeknya? Kayak mana cara melihat orang itu? Kalau orang itu gampang kali menemukan aku kok susah kali menemukan mereka. Aku cari-cari gini nggak dapat. Siapa-siapa aja yang muncul. Terima kasih PS Ion, selamat siang. Ayo yang lain kawan-kawan, ini mumpung pesawat lewat depan di atas kepala kami. Ya. Kawan-kawan, Yohanes 17 ayat 3, banyak orang muslim tidak memahami itu. Mereka hanya memahami kalimat itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, hanya itu aja. Kalimat di balik itu maknanya mereka nggak tahu kawan. Makanya saya jelaskan tadi ya, ada 4 agama yang memanggil Allah. Nasrani, Kristen Arab, kafir Quraisy dan Islam. Hanya Alkitab yang mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Al-Quran tidak ada, kafir Quraisy nggak ada. Berarti Allah-Allah yang lain itu nggak ada yang benar, kan gitu aja. Sule, selamat siang, silakan mau bertanya apa ditanya? Selamat siang. Yang saya mau tanya ini kejadian 1 nomor 1 dan Yohanes 1 ayat 1. Sama-sama di sini pada mulanya. Bersamaankah itu atau
mana lebih duluan pada mulanya? Karena dia ada perkataan pada mulanya. Bagaimana? Coba jelas. Oke, matikan mic-mu. Karena ada suara mobil bising. Mic. Oke, aku matikan dulu mic-nya ya. Nah, ya, terima kasih. Ya. Kejadian 1 ayat 1 bercerita pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang dijelaskan di situ adalah ini loh urutan penciptaan langit dan bumi. Mula-mulanya Allah menciptakan ini loh. Itulah maksud kejadian 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Itu bercerita tentang Yesus. Bahwa Yesus itu dulunya adalah firman. Awal-awalnya itu dia firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Paham ya? Jadi itu dua hal yang berbeda. Silakan. Hidupkan mic. Oh, berarti maksudnya pada mulanya ini bersamaan tapi berbeda. Gimana itu ya? Saya kurang tangkap apa. Oke. Karena kau kurang tangkap, nggak bisa lagi kau berdiskusi. Aku sudah menjelaskan dengan baik dan benar. Kejadian 1 ayat 1 itu bercerita pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan bercerita pada mula-mulanya bumi diciptakan adalah yang pertama, bukan gitu. Ini loh, contoh. Pada mulanya saya membuat pena ini. Yang pertama saya buat dulu selongsongannya. Yang kedua saya buat selongsongan tintanya. Yang ketiga saya buat ujung penanya. Yang keempat saya buat tutupnya. Yang kelima saya masuk dan saya tutup. Jadilah dia pena. Itu bercerita tentang mula-mula penciptaan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 bercerita mula-mulanya Yesus. Mula-mulanya Yesus itu dari firman Tuhan. Mula-mulanya langit dan bumi diciptakan Tuhan ya seperti itu. Dijelaskan roh dulu melayang-layang, baru berfirmanlah dia. Paham ya? Silakan, terakhir. Jadi duluan mana Yesus dengan bumi ini? Duluan mana Yesus dengan bumi ini? Sudah jelas Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Bahwa Yesus itu pertama-tama dulu firman. Nah, kita lihatlah di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti firman lebih dahulu ada daripada bumi jadi. Bumi jadi itu kan di hari ke-6. Sementara Yesus mulanya daripada firman itu. Baru mulailah terang, mulailah ini, Yesuslah yang memulai pertama sekali. Silakan. Oh, berarti itu ada nyanyi. Nomor satu ini di belakang ya, pada mulanya. Sudahlah, nggak sanggup lagi kau berdiskusi bro. Kasihan otakmu nanti makin baling, makin diperas-peras. Oke, terima kasih. Ya itu saja. Ujlim, tetaplah keledai. Sampai 10 kali kau jelaskan nanti, tetap di otaknya begitu. Bahwa pada mulanya adalah Allah, yang ini adalah firman. Kan sudah dibilang. Kejadian 1 ayat 1 bercerita, mula-mulanya pencipta langit dan bumi itu begini loh. Yohanes 1 ayat 1 bercerita, Yesus itu mula-mulanya begini loh. Loh, dibuat di Kejadian 1 kan katanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti bumi dong lebih dahulu dari Yesus. Aduh. Gak ngerti dia ini loh, mula-mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu begini. Pertama dia rohnya melayang-layang, bumi belum ada bentuknya sama sekali. Baru setelah itu dia berfirman, jadilah terang. Kan firman duluan. Baru mulailah diciptakan bumi. Paham ya? Baru berfirman lagi terus. Aduh. Kapanlah keledai orang ini terlalu lama menjedutkan kepala ke lantai, jadi agak-agak goyang isinya itu. Sampai kapanpun sulit cerdas untuk menerima yang kayak gini. Tapi coba kita bicara tentang selangkangan. Wah, nomor 1. Apapun bisa dia bilang ya. Kau lihatlah. Bahkan ibu-ibu ada kemarin berceramah itu kan mengenai selangkangan itu. Hebat kali ibu ini ku bilang. Sampai biji-bijian pun dibilang dia entah biji apa dia. Ya, silakan. Duluan emak Yesus Ruth. Ya.
Emak Yesus itu kan ketika Yesus memang duluan, firman menjadi manusia. Tapi mana lebih dahulu? Firman atau emak Yesus? Ya firman dong. Ya silakan. Aduh aku udah ngantuk boy. Sudahlah kita sudahkan dulu sekian ya. Sudah jam 2 dan aku sudah 1 jam live. Ya begitu dulu. Terima kasih Henok. Di detik-detik terakhir ada yang berbaik hati ya. Saya ngantuk kemarin minum obat Dewa. Kalau kalian ada penyakit, ada 3 obat. Saya dikasih Sinse, penggemar saya dari Malang. Apapun sakitnya ini saya makan. Enak kawan. Lawak, tapi hebat. Kalian cobalah. Tadi malam aku asam lambung udah lidah ini pahit terus. Ku minum itu, langsung enak, udah mulai berkurang. Nanti malam ku minum lagi, mau ku cari dulu. Di Pekanbaru ada apotek Cina. Jangan sampai putus itu di rumahku kawan. Loh, tapi kan tidak baik mengkonsumsi obat-obatan. Ini bukan obat, herbal. Jadi kalau herbal Cina ini hebat kawan ya, tidak usah ragu lah. Lagian umur 50 tahun ini kawan, ya begitulah. Kalau dibiarkan dia nanti jadi penyakit itu bertambah, jadi harus dicegah. Herbal kawan, tidak usah takut. Ini saya konsumsi. Memang kalau herbal Cina itu minumnya nggak pernah 1, 2, bahkan itu ada yang 4 minum. Tapi bawaannya ngantuk enak, tidur kita nyenyak, tapi masih bisa bangun. Tapi jangan nyetir jauh ya, nyetir dekat aku bisa pulang. Habis itu sekarang ngantuk tadi tidur aku, ya. Oke. Don bangun-bangun, itulah yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ini sudah ada yang naik 1, maaf sekali ya. Aku sudah mau istirahat dulu. Maklum tadi malam udah sampai jam 10 ya. Itu bukan langsung tidur. Waduh, Henok udah naik. Nok, nanti aja lah lagi ya. Aku udah ngantuk sekali, mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih kawan. Sampai jumpa. Salam sang debater.